Sebenarnya kalau dikatakan lomba ini pertama untuk kategori perpustakaan iya, tapi Perpusnas sebenarnya sudah sering mengadakan lomba-lomba, baik itu untuk pustakawannya maupun dari jenis-jenis yang lainnya. Yang pada intinya sebenarnya tujuan dari Perpusnas ini memang mengkader kemudian meningkatkan kualitas yang ada di perpustakaan masing-masing perguruan tinggi itu. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda dalam program podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial dari UPT Perpustakaan Universitas Andalas, di mana bulan lalu beliau baru saja mengikuti lomba Best Practice Perpustakaan perpustakaan perguruan tinggi yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tapi seperti apa proses mereka menjalani sampai ke babak final, karena kabarnya Universitas Andalas merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang lolos masuk final di luar Pulau Jawa. Nah, untuk itu langsung saja kita bincang-bincang dengan narasumber kita kali ini. Ada Pak Beni dari UPT Perpustakaan Unan. Halo Pak Beni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Beni? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Saya biasanya akrab manggil Pak Beni ini Bang Beni gitu. Saya panggil Bang Beni aja ya. Oke, masalah. Oke. Bang Beni kemarin kan bulan lalu ya mengikuti perlombaan Best Practice yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan itu benar ya kalau bahwa UNAN merupakan perguruan tinggi satu-satunya yang di luar Jawa yang lolos masuk ke babak final. Betul. Tapi sebelumnya kita ulik dulu, kita bincang-bincang dulu sebenarnya perlombaan ini seperti apa dan tujuannya apa sih untuk perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Mus ya atas kesempatannya saya duduk di sini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada siang menjelang sore ini kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi ya, bincang-bincang mengenai lomba Best Practice ini. Sebenarnya kalau dikatakan lomba ini pertama untuk kategori perpustakaan iya, tapi Perpusnas sebenarnya sudah sering mengadakan lomba-lomba, baik itu untuk pustakawannya maupun dari jenis-jenis yang lainnya. Yang pada intinya sebenarnya tujuan dari Perpusnas ini memang mengkader kemudian meningkatkan kualitas yang ada di perpustakaan masing-masing perguruan tinggi itu. Di bulan Mei, kalau saya tidak salah, pengumuman pertama kali diumumkannya bahwasannya Perpusnas ini melalui pengembangan perpustakaan perguruan tinggi ya. Jadi Perpusnas itu ada bidang-bidangnya. Kalau kita yang mengadakan lombanya itu bidang pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, termasuk yang MA, SMA, yang tingkat sekolah menengah ke atas ya. Jadi Perpusnas itu pertama kali mengadakan lomba ini di tahun ini. Apa sebenarnya membuat kita pengen ikut ini? Pertama kita melihat informasi itu, kita belum terlalu ngeh atau katakanlah belum terlalu antusias. Kenapa? Karena kita sebelumnya nggak pernah mengikuti lomba-lomba semacam ini. Memang ada ya, perpustakaan itu yang dilombakan apa? Nah, itulah gimmick sebagian orang. Memangnya perpustakaan lomba apa? Iya. Bukan berarti konotasinya mereka itu memandang perpustakaan itu negatif ya, tapi begitulah ketidaktahuan itu. Nah, persiapan lomba ini bisa dikatakan cukup singkat. Kenapa demikian, Kak Mus? Karena memang kita persiapannya ini menjelang apply mengirimkan inovasi itu seminggu. Seminggu. Jadi yang diharapkan dari Perpusnas melalui pengembangan perpustakaan perguruan tinggi itu adalah mampu menghasilkan perpustakaan yang inovatif, yang kreatif, yang inspiratif, yang mana berguna bagi institusinya maupun berdampak ke masyarakat umum. Jadi secara sekilas intinya mereka mencari inovasi-inovasi terbaik. Jadi ini first time ya Bang ya untuk ikut lomba ini, dan kita juga nggak kebayang gitu ya. Kalau dari perpustakaan apa sih yang akan dilombakan, ternyata banyak sebenarnya gitu. Hanya saja kita UNAN baru
baru tahu nih di tahun ini atau baru mengikuti gitu ya, baru berminat untuk mengikuti tahun ini. Nah, itu perlombaannya apakah diikuti oleh hanya perguruan tinggi saja atau mungkin PTN saja atau semuanya PTN PTS atau juga dengan sekolah lain atau gimana? Hebatnya lomba ini bukan hanya di level perpustakaan perguruan tinggi saja, perpustakaan sekolah di tingkat menengah atas juga. Dan alhamdulillah kita cukup bangga yang juara 1 regional Sumatera itu adalah SMA Negeri 1 Agam, Bukit Tinggi. Agam Bukit Tinggi. Berarti Iya. beda kategori ya? Beda perguruan kategori. tinggi, perguruan tinggi, Iya. SMA juga gitu ya. Artinya kan ini sebuah kebanggaan juga bagi kita orang-orang Sumatera bahwasanya di level SMA-nya masih Sumatera Barat yang pegang dan level perguruan tingginya kita yang pegang untuk seluruh Indonesia kategori yang nasionalnya selain dari Pulau Jawa ya kita sendiri. Oh, satu-satunya. Universitas Andalas ya. Nah, itu timnya kalau di perpustakaan Unan kemarin berapa orang nih Bang yang ngikutin lombanya? Kalau secara tim kita ada bertiga orang. Ada 3 orang. Kenapa sampai bertiga ini ya bisa katakanlah historinya tuh juga cukup panjang karena mengingat rutinitas kerja yang banyak, kemudian job-job yang belum terselesaikan, pada intinya terbentuklah 3 orang. 3 orang. Iya, 3 orang ini yang pertama itu ada Bapak Iswadi Syahril Mupin sebagai ketua tim kami. Iya. Beliau mengampu bidang kepenulisan di dalam tim ini karena kita dengan deadline yang cukup singkat itu kita nggak mungkin mendengarkan banyak suara, asumsi atau apa pendapat sehingga memang itu akan menyulitkan kita. Pada akhirnya tim bertiga ini ternyata memudahkan kita. Oke. Coba kalau kita bayangkan merancang sesuatu dengan banyak suara, banyak orang. Bukan berarti banyak orang itu tidak bagus. Ternyata sedikitnya orang dalam tim ini membantu kami dalam penyelesaian ini. Kemudian ada juga Ibu Rahmadeli sebagai anggota yang pertama. Rahmadeli ST itu bertugas di bidang teknologi informasi bagian adminnya. Beliau mengampu editing videonya. Oke. Kemudian saya sendiri sebagai presenternya, baik saat pembuatan video maupun presenter saat di onset perpustakaan nasional. Iya, dari tim yang 3 orang gitu Bang, gimana sih ngejalaninnya prosesnya sehingga bisa masuk lolos final lah? Berarti hanya 3 orang gitu ya Bang ya? Jadi 3 orang tapi bisa dikatakan cukup maksimal gitu, bisa lolos ke babak final gitu Bang. Dan inovasi yang dihasilkan itu apa gitu yang dibawa oleh Unan untuk perlombaan tersebut? Iya, baik. Kalau dikatakan apa yang dirasakan, mungkin Kak Mus bisa membayangkan waktu yang 1 minggu disuruh kita bikin video, bikin makalah itu sampai 5 atau 6 bab kira-kira kalau saya nggak salah ya. Di samping itu kita harus mencari izin dari rektor, izin dari kepala perpustakaan daerah dan kearsipan. Setelah itu baru kita apply hasil yang telah kita selesaikan tadi. Belum lagi pengambilan video, editing, kemudian menambah-nambah backsoundnya, banyak yang harus kita edit. Tapi itulah uniknya tim ini. Kenapa unik? Karena kita itu mampu meredam ego kita masing-masing. Iya. Jadi sebenarnya kekuatan dari lomba itu bukan hanya apa yang mampu kita hasilkan, tapi bagaimana kita mampu meredam ego dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Oke. Nah, itulah nilai sebelum karya ini lolos ya. Iya. Nilai yang kita dapat. Nah, saat kita mengirim, ternyata panitia memperpanjang waktunya. Iya. Yang kita anggap itu ini hari terakhir ya. Bagaimana ya? Jadi tetap kita optimis hari terakhir itu kita mengirim dokumentasi kita. Yang kita tidak tahu mungkin ada penambahan peserta lain yang karena yang diuntungkan dengan deadline yang diperpanjang. Tapi kita tidak permasalahkan itu, ini fair aja, nggak masalah. Kemudian setelah kita tahu itu, kita setelah mengapply itu, barulah kita agak lega sedikit bahwasanya memang tidak mudah mengikuti lomba, apalagi tim ya. Katakanlah kalau kita sendiri, kita harus melawan diri kita sendiri. Sementara kalau tim, kita harus mampu mengendalikan diri dan tim kita. Adapun dengan karya inovasi yang kita angkat itu, kalau dikatakan ini istimewa, bisa dikatakan istimewa, tapi secara konsep ini mampu menjangkau seluruh lini. Apa itu karya yang kita angkat tentang layanan bebas pustaka? Mungkin Kak Mus dulu ketika kuliah di kampus kita ini, Universitas Andalas, merasakan bagaimana alur yang kita lewati ketika bebas pustaka. Lumayan panjang panjang. Dengan gedung yang sebesar itu, 6 lantai,
lantainya kita ke atasnya itu. Oke. Jadi cukup rumit, memakan waktu, apalagi menjelang mepet-mepet wisuda. Benar. Tolonglah Pak, bantulah Pak. Gimana cara bantunya, orang ngantri panjang gitu kan? Iya, Nggak iya. mungkin. Nah, itu. Jadi kita itu mengangkat inovasi sebuah aplikasi yang mana itu milik Perpustakaan Universitas Andalas Oke. tentang bebas perpustakaan, atau dikatakanlah aplikasi layanan bebas pustaka berbasis digital dan user friendly. Nah, itu Oke. judul kita di saat itu. Oke. Berarti dengan adanya inovasi untuk pengurusan bebas pustaka ini berbasis digital gitu ya Bang ya. Kita bisa mengurus bebas pustaka ini di mana saja dan kapan saja. Jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan ngerasain tuh kalau harus ke pustaka dulu, terus harus urus di ini dulu di lantai 1, kemudian pindah lagi ke lantai 3 gitu. Iya. Jadi banyak panjang prosesnya. Iya. Nah, kalau ini berarti Bisa lebih online, bisa onsite. Berarti sekarang udah bisa digunain aplikasinya. Bisa, sudah berjalan lebih dari 1 tahun lebih. Oh, sudah 1 tahun lebih. Nama aplikasinya mungkin biar teman pemirsa juga Aplikasi Pustaka Mandiri itu websitenya itu katalog.pustaka.unan.ac.id /mandiri. gitu. Tapi Aplikasi kalau ini berbasis web. aplikasi mobile untuk yang mungkin bisa diinstal di Play Store. Dia tidak ada proses install karena dia berbasis web ya. Kita tinggal manfaatkan aja browser yang ada di handphone maupun yang ada di desktop kita. Jadi pada intinya tidak ada proses install aplikasi. Mungkin pastikan aja jaringan internet kita stabil dan kita bisa mengajukan proses bebas pustaka di situ. Oke, jadi dari sekarang mahasiswa yang yang mau di wisuda itu sudah berarti rata-rata semua sudah harus melalui tahapan ini ya, bebas pustaka melalui website itu tadi. Dan pastinya ini satu pintu. Satu pintu. Nah, pelayanan satu pintu. Nah, itu penting sekali sebenarnya. Nah, selain itu apakah memang inovasinya satu aplikasi itu saja atau satu website ini saja atau gimana Bang? Ada lagi nggak selain itu yang dibawakan lomba kemarin? Jadi pada intinya memang satu aplikasi. Cuman di dalam aplikasi ini kita itu diminta membahas sejarah, latar belakangnya bagaimana, historinya bagaimana. Di situ kita diminta menceritakan sebenarnya konsep konvensionalnya awalnya itu terjadi di 2019. Universitas Andalas itu di tahun 2019 mengadakan yang namanya kegiatan pustakawan berprestasi. Di saat itu saya ikut sebagai salah satu peserta. Saya mengangkat tema tentang layanan satu pintu. Itu khusus kita merger banyak layanan tadi menjadi satu aja. Belum bahas aplikasi ini. Di tahun 2021 kita combine ide tadi itu di perpustakaan. Ya, intinya ini kerja bersama, bukan kerja kita sendiri. Jadi setelah adanya aplikasi ini, barulah klub layanan yang satu pintu tadi didukung dengan aplikasi, barulah nampak titik terang bahwasanya layanan ini selama ini memang bermasalah. Di samping itu kondisi COVID-19 sebelumnya menjadi pemicu juga lahirnya aplikasi ini. Karena kan terhalang mahasiswa bebas pustaka. Gimana Pak, perpustakaan tutup? Ya kita juga belum ada solusi untuk ini. Tapi setelah itu kita pelan-pelan jadilah aplikasi bebas pustaka. Jadi ini ada juga hikmah COVID kemarin ya Bang. Tergantung cara kita menyikapinya. Jadi the power of kepepet. Bukan kepepet sih, maksudnya tekanan yang kemarin itu yang memotivasi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru, di mana ini juga inovasi yang keren banget sih menurut Muslimah. Jadi kita nggak perlu ngurus bebas pustaka itu harus ke pustaka dulu gitu kan, jadi lebih singkat gitu ya waktunya. Nah, perasaan setelah lolos jadi finalis ini Bang, gimana sih? Setelah melalui perjalanan yang waktunya singkat, timnya hanya beberapa orang dan menghasilkan aplikasi yang keren ini, website yang keren ini, gimana sih perasaannya? Kalau dilihat dari ini kategori pemenangnya ada juara 1, 2, 3. Kalau kita kemarin lolos sebagai finalis tapi itu udah cukup maksimal gitu. Tapi gimana perasaannya? Atau mungkin kurang puas mungkin atau gimana? Katakanlah di awal pasti kita bersyukur ya. Iya. Karena begini, awal pengiriman berkas kita itu antara harap dan cemas. Harapnya mau lolos, cemasnya nggak lolos. Tapi kita lebih tetap positive thinking aja. Tim selalu berusaha menyemangati, saling menyemangati. Kita tunggu kapan pengumumannya. Jadi yang ikut itu memang seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun yang swasta.
bertepatan dengan kalau tidak salah itu di bulan Juli akhir itu juri melakukan penilaian, kemudian keluarlah hasil rekapnya 20 yang layak untuk visitasi online. Oke. Jadi berkas yang diterima oleh juri diolah, kemudian dinilai, dan salah satu dari yang 20 masuk kita. Iya. Nah, di sini kita dituntut harus menghadirkan pimpinan perguruan tinggi dan yang artinya yang bisa hadir di saat itu, katakanlah lebih banyak lebih baik. Begitu informasi yang kita terima. Dan saat itu kita mampu menghadirkan salah satunya itu Senat Universitas Bapak Hinmaydi. Oke. Kemudian Ibu Nur juga hadir, Direktur Pendidikan. Kemudian Direktur DTI di Teknologi Informasi juga. Kemudian Bapak Asrul juga hadir. Dan Pak Yasir sebagai Kepala Perpustakaan juga. Ditambah dengan tim bertiga hadir saat itu. Katakanlah presentasi online-nya melalui Zoom. Nah, di situ kita dinilai sejauh mana jangkauan inovasi, manfaatnya, dan apa yang dirasakan oleh lingkungan kampus kita setelah adanya inovasi ini. Setelah lulus 20 besar, tunggulah waktu yang kita tunggu-tunggu itu, keluarlah pengumuman masuk 10 besar. 10 besar ini ternyata kita cek satu persatu, nggak ada nama kampus di luar Jawa kecuali kita. Artinya nggak ada yang dari Sulawesi, nggak ada yang dari NTB, NTT maupun Sumatera Utara. Sumatera semuanya lewat kecuali kita. Dan itu sangat senang dan haru juga. Saat itu memang kita sangat-sangat bersyukur sekali masuk sebagai finalis. Sejauh pencapaian Perpustakaan Universitas Andalas, inilah yang terbaik yang pernah kita raih. Dan Padahal ini first time juga karena ya. first time juga. Dan di saat lomba ini pertama kali diadakan kita masuk. Nah, itulah yang pokoknya sangat senang dan bahagia. Ya, semoga tahun depan lebih tingkat lagi nih Bang, meningkat nanti prestasinya. Nah, targetnya ke depan apa nih Bang? Ke depan kalau saya pribadi dan tim ya, kita pernah diskusi juga. Ke depan kita jangan membayangkan juara dulu. Kita benahi yang di dalam dulu. Artinya SDM kita perbaiki, kemudian apa kelemahan perpustakaan, inovasi apa yang mau diangkat, dan dukungan dana sangat penting juga. Dukungan dana. Iya, karena bagaimana kita membuat sebuah inovasi tanpa didukung oleh dana. Salah satu orang penting yang mendekati kita di saat kita selesai, katakanlah selebrasi di sana ya, habis dapat finalis angkat piala ini, ada yang mendekati kita, orang penting juga di Jakarta itu yang hadir, Ibu Betty kalau tidak salah kami namanya. Kami sempat bercengkrama. Kamu punya SDM yang bagus. Kampus kamu bagus. Apakah didukung dengan dana yang kuat juga? Jadi 3 ini tidak bisa dipisahkan. Support pimpinan, SDM yang bagus, dan dana yang kuat. Jadi kalau 3 ini cukup, inovasi tadi akan lahir, kemudian kemajuan-kemajuan akan nampak di situ. Jadi kita disarankan oleh beliau demikian, bahwasannya memang untuk mencapai juara itu tidak mudah. Ternyata pembinaan SMA Negeri 1 yang juara itu yang dianggap itu lama sekali oleh orang-orang yang berwenang di situ. Kenapa? Karena memang mereka itu membenahi fisik dan membenahi SDM. Dan itu sangat butuh waktu dan butuh biaya. Jadi begitulah kira-kira. Jadi memang harus disupport oleh support dari pimpinan, kemudian dana dan juga SDM-nya tentunya ya Bang ya. 3 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Benar sekali. Dan kalau dilihat nih Bang, kan juara 1 dari Jawa ya gitu. Apa sih kelebihan mereka gitu Bang, yang mungkin bisa kita jadikan acuan untuk peningkatan di perpustakaan UNAN, baik itu nanti SDM-nya, kemudian inovasi-inovasi juga yang bisa kita jadikan referensi nih untuk kita. Kan ini tentu harapan kita kan ada pembinaan ya Bang ya, dalam jangka waktu yang secepat mungkin. Jadi bukan hanya di situ lomba, di situ baru mau dibina, tapi harus jauh-jauh hari. Nah, tapi kan bisa kita lihat nih pas waktu lomba kemarin, apa sih yang bikin mereka itu lebih unggul gitu, bisa jadi referensi untuk kita. Ya, kalau saya melihat dan memandang setelah berdiskusi dengan tim juga, awalnya kita tidak terima. Kenapa aplikasi sebagus ini kita hanya dapat finalis? Kenapa nggak dapat harapan? Kenapa nggak dapat juara? Di awal kita berusaha legowo aja. Kemudian kita coba mempelajari di mana. Ternyata setelah kita baca lagi panduannya, jangkauan aplikasi yang kita ajukan ini belum menjangkau masyarakat umum. Ternyata yang dibutuhkan
dari lomba ini adalah inovasi yang mampu menjangkau internal maupun eksternal. Nah, dengan mengetahui hal demikian, artinya kita barulah berlapang dada bahwasanya mereka layak menerima juara, layak menerima harapan, karena memang jangkauan inovasi yang mereka angkat ya, bukan berarti kita tidak bagus. Pemilihan topik itu juga penting, dan pemilihan topik kita saat itu yang lagi memang hangat-hangatnya memang bebas pustaka ini dan layanan satu pintu ini. Jadi kita tetap berpuas hati aja dan menerima bahwasanya keunggulan mereka itu bukan dikarenakan mereka bagus, ketepatan dalam memilih judulnya, kemudian inovasi yang diangkat itu mampu menjangkau masyarakat umum. luas. Sementara kita jangkauan inovasi kita ini sifatnya internal kampus Universitas Andalas. Oke, nah berarti targetnya nih ke depan gimana inovasi perpustakaan UNAN ini bukan hanya dibutuhkan oleh internal saja, tapi juga masyarakat umum begitu ya Bang ya. Bertepatan dengan akhir tahun ini, November ini kita akan melakukan reakreditasi perpustakaannya. Ya. Karena di 2015 kita udah mendapatkan A akreditasi, alhamdulillah di 2018 juga udah A, dan kalau bisa tetap kita pertahankan A lagi di 2023 ini. Nah, apa perbedaan reakreditasi yang sekarang dengan yang 2018 lalu? Perbedaannya adalah tahun sekarang ada 9 komponen. Tahun yang dulu, yang 2018 itu hanya 6 komponen. Artinya apa? Ada penambahan 3 komponen baru. Nah, dari 3 komponen baru ini ternyata semuanya dampak keluar maupun apa yang mampu dijangkau oleh tendik ataupun pustakawan yang bekerja di perpustakaan itu. Indeks literasi masyarakat dipertanyakan di situ. Artinya perpustakaan itu jangan hanya memikirkan pekerjaan sehari-hari aja Kak Mus. Oke. Kalau bisa carilah ekstra tambahan yang mampu menjangkau orang lain. Misalnya kita perhatikan masyarakat lingkungan sekitar Universitas Andalas ini, apa yang mampu kita jangkau dan apa yang mampu kita berikan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita miliki. Jadi artinya perpustakaan nasional kita ini meminta dan menuntut setiap perpustakaan perguruan tinggi itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya era digital ini dan inklusi sosial, jangkauan ke masyarakat. Orang akan bertanya, memang perpustakaan itu apa yang dilombakan? Inilah ranah intelektual perpustakaan ini di sini berbicara. Dia beradu argumen bukan berarti mereka itu saling bertengkar. Mereka saling bertukar pikiran, saling share ilmu, sehingga pada akhirnya kompetisi ini akan melahirkan ide-ide, mental yang baru akan terbangun dengan lomba-lomba yang seperti ini. Jadi ke depan kita tidak akan asing lagi. Oh ada lomba, ayo kita ikut dulu. Kita nggak ngejar menangnya. Iya. Apa plus yang didapatkan SDM maupun nama besar kita sebagai universitas terkemuka di Sumatera adalah mental kita itu akan semakin kuat, kemudian dan jadi branding perpustakaan dan institusi kita itu tidak dilakukan hanya semata-mata untuk mencari juara saja. Iya. Tapi kekuatan SDM tadi itulah yang akan menghasilkan piala-piala yang seperti ini maupun prestasi yang lainnya. Baik itu maupun dosen maupun mahasiswa ataupun tendik, kita semua sama di sini dalam tujuan yang satu, yaitu apa? Memajukan Universitas Andalas ini. Iya. Jadi kita kalau bisa kita berusaha untuk menghilangkan mindset oh ngapain kita tendik ini, oh aktif-aktif kali belajar begitu-gituan, itu kan bukan ranahnya kita. Kalau kita berpikir demikian, kita akan tertinggal. Setelah kita final di Jakarta kemarin, barulah kita sadar bahwasanya oh kita harus kejar nih. Ketertinggalan kita di mana? SDM kita harus kuat nih. Apapun itu harus kita perbaiki. Karena apa? Ya di samping juara katakanlah finalis ini kita mendapatkan hadiah, uang ataupun ini piagamnya juga yang mungkin Kak Mus bisa. Iya, boleh ya. dilihat ini ada piagam finalisnya ya Bang ya. Iya. Nah, tapi ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk dapatin piagam, tapi pergantian suasana kita bekerja mungkin betul. Bang, berinovasi di dalam rumah sendiri sama di luar rumah itu beda ya Iya, Bang ya. beda. Ibarat katakanlah kata dalam tempurung ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi pemirsa ini dia ada piagam penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini piagam penghargaan untuk Universitas Andalas yang lolos. Padahal ini baru pertama kali mengikuti lomba ini, benar ya Bang ya? Baru pertama kali, alhamdulillah lolos jadi finalis. Semoga tahun depan lebih lagi. Tapi lebihnya ini bukan hanya untuk mendapatkan juara, tapi memang didukung oleh inovasi Universitas Andalas itu yang
semakin meningkat gitu ya Bang ya. Jadi ini ada piagamnya, congratulations buat perpustakaan Unan. Terus ada pialanya juga ya. Nah ini dia ada pialanya, finalis lomba Best Practice Perpustakaan Perguruan Tinggi tahun 2023. Kalau nggak salah kemarin lombanya 13 September. Ya, 12 sampai 15. 12 sampai 15 bertepatan di momen Dies Natalis. Iya, Dies Unan. Natalis. Jadi ini persembahan yang cukup berharga bagi Unan. Iya, keren banget. Tapi dari perjalanan tadi Bang, kalau dari Bang Benin sendiri nih, sejauh ini perkembangan perpustakaan Unan itu seperti apa sih dalam 3 tahun terakhir ini? Dalam 3 tahun terakhir ini kita flashback ya Kak Mus ya. Iya. Kita bercerita sedikit. Sebenarnya ada hal-hal yang tidak terekspos di perpustakaan kita ini dan semestinya kita harus tahu bersama. Di tahun 2021 kita itu mendapatkan ranking 4 sebagai kontributor repositori institusi. Artinya kita mendapatkan plakat penghargaan juga dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di tahun 2022 Perpustakaan Nasional mengadakan lomba lagi tentang kepenulisan. Dalam hal itu terbagi-bagi, ada yang regional Sumatera, ada yang regional yang lainnya. Dan alhamdulillah pustakawan kita, salah satunya ketua tim kita Bapak Iswadi, meraih juara 3 terbaik dan terpilih kemudian diundang ke Perpusnas di akhir tahun kemarin itu. Nah, sudah 2 prestasi. Ada yang terlewatkan sama saya. Sebenarnya kita mulai membangun kembali nuansa, katakanlah kita sebelumnya zona COVID itu memang kadang kita keluar juga was-was, bekerja juga was-was, selalu ditutupin pakai masker dan segala macam. Di 2021 tadilah awal mula tadi, mulainya kita bangkit kembali meskipun belum ditetapkan endemik oleh presiden kita, tapi kita sudah mulai. Di tahun 2022 kita mengadakan event besar Kak Mus, namanya itu Pekan Library. Pekan Library itu gaungnya sangat besar sehingga kampus lain pun mencontoh lagi. Jadi kita bukan hanya di kampus ini ada namanya Pekan Kreativitas Mahasiswa, kita juga ada Pekan Library. Di situ ada banyak macam kegiatan, salah satunya itu pameran dan hibah buku. Kemudian kemarin itu juga ada workshop dan seminarnya. Jadi satu pekan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan untuk memajukan perpustakaan kita. Di 2022 tadi Bapak Iswadi dapat dan alhamdulillah kita menghasilkan 1 buku. Kita menulis buku. Jadi orang bertanya, "Mengapain Tendek Perpustakaan nulis buku?" Memang ada yang nulis buku Tendek Perpustakaan. Iya, dan alhamdulillahnya lagi saya dengan Pak Iswadi collab berdua nulis tentang perpustakaan yang terbaru ini di era disrupsi ini, di era yang sekarang kita ini. Itu adalah buku pertama yang dilahirkan oleh Pustakawan Unan dalam kategori kolaborasi. Kemudian di tahun 2023 ini, alhamdulillah inilah pencapaian terbaik perpustakaan Unan. Meraih finalis dalam kategori UPT Perpustakaan Perguruan Tinggi di level Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Iya, baik. Dan ini luar biasa sekali ya Bang. Jadi intinya perpustakaan itu penting sekali untuk terus dikembangkan gitu ya. Kalau sekarang mungkin, kalau ini inovasinya kan lebih ke bebas pustaka. Semoga besok ini lebih ke internal pustakanya lagi gitu Bang, pengembangan SDM, inovasinya juga seperti apa gitu ya. Dan karena kita tahu peran perpustakaan itu penting sekali gitu, karena sebagai pusat peradaban gitu ya Bang ya, kalau kata Sivitas Akademik. Dan mungkin ada statement terakhir nih dari Bang Beni untuk Sivitas Akademik kita, baik itu pimpinan, kemudian para dosen dan juga mahasiswa. Baik, saya akan memberikan closing statement ya, katakanlah ini satu walaupun rangkaian kalimat saya panjang. Saya akan underline tentang rangkuman dari yang kita bahas tadi. Yang pertama itu 3 kesatuan tadi tidak boleh kita pisahkan. Yang pertama itu sumber daya manusia yang kuat, komitmen pimpinan, dan didukung oleh dana yang kuat. Yang kedua apa? Kita harus merubah mindset siapapun itu. Baik itu tendik, dosen, apapun posisi kita di institusi kita ini, cintailah profesi kita. Dengan mencintai profesi kita tadi, maka keuletan, ketekunan, integritas, dan loyalitas kita dalam bekerja itu akan semakin meningkat dan didukung dengan kondisi-kondisi menang lomba, diberikan reward, dan kita malah berharap tim ini bukan hanya sampai di sini, tapi ke depan mungkin kita akan melanjutkan studi
Apabila memang ada ruang untuk itu, kita akan melanjutkan studi juga. Kemudian kita tidak lupa juga untuk melakukan katakanlah itu studi tiru ke yang juara-juara ini. Kita memang butuh mengetahui apa sebenarnya yang mereka buat dan sejauh apa perkembangan perpustakaan mereka. Itu sangat kita butuhkan. Kemudian memang perpustakaan kita ini selama ini memang kita sudah dibantu, komitmen pimpinan kita cukup apresiasi. Cuman untuk ke depan kita memang perlu meningkatkan itu, Kak. Sebagaimana yang Kak Mus ketahui bahwasanya tanpa didorong dengan dana yang kuat, inovasi maupun kualitas seperti apa yang kita harapkan kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kuat. Dan yang terakhir, pesan saya, apapun profesi kita, jalanilah dengan senang hati, dengan maksimal, tanpa memandang tuntutan-tuntutan yang lain. Karena dengan kita memberi dulu, banyak cara mendapatkan imbalan yang akan kita dapatkan. Oke, terima kasih Bang Beni. Jadi itu dia pemirsa, semoga perpustakaan UNAN ini kedepannya lebih meningkat lagi ya, lebih banyak prestasi lagi dan lebih banyak inovasi lagi nih yang paling penting. Jadi bersama-sama kita mulai semangat lagi untuk mengelola pustaka, khususnya nih untuk yang teman-teman dari pustaka. Tentunya kita juga pasti akan mendukung bukan hanya di internal pustaka UNAN saja, tapi seluruh unit yang ada di Universitas Andalas. Karena apa? Karena peran pustaka itu sangat penting sekali untuk implementasi Tridharma perguruan tinggi. Jadi yuk bersama-sama kita bangkitkan lagi agar pustaka ini juga semakin lebih maju lagi tentunya. Baik, saya Muslimah, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga Bang Beni sudah hadir. Akhir kata saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.